Dengan Pancasila kita bisa bersatu. Begitu mendirikan negara Islam, pasti akan banyak daerah yang melepaskan diri. Ya bukan Bali aja, banyak. Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila menurut hemat saya itu adalah gambaran daripada sesuatu ilmu tentang ketuhanan yang sebenarnya, di mana bahwasannya di sana terlihat unsur penyatuan, kesatuan dan penyatuan. Tanpa ada kesatuan dan penyatuan, maka sungguh untuk kita lepas dari cengkeraman penjajahan. Begitupun di dalam diri, bila mana tanpa ada kesatuan dan penyatuan di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang sangat sederhana dan channel apa adanya. Cuacanya cukup panas teman-teman, hari ini cukup cerah. Kita minum dulu. Tidak usah berlama-lama teman-teman, kita di sini sama-sama belajar ya. Kita belajar melalui media kajian-kajian beliau, melalui ceramah-ceramah beliau. Kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kajian beliau yang satu ini bisa menjadi satu pengetahuan untuk diri kita masing-masing. Tidak usah berlama-lama teman-teman, kita lanjutkan saja kajian beliau yang satu ini. Wa fil hadis yaqulullah tabaraka wa ta'ala, dalam hadis Allah berfirman, hadis qudsi, ana 'indal munkasirati qulubuhum, aku bersama orang yang hatinya gundah, min ajli, karena aku bersama orang yang hatinya gelisah, bersama orang yang hatinya sedih, merasa pilu karena aku. Iya, mafhum mukhalafahnya, ketika orang hatinya menghinakan aku sangat benci kepada dia. Iya kan? Jadi kalau dipikir-pikir mah, begitu banyak dosa yang kita lakukan, dosa zahir, dosa batin, tapi urip masih ajeg ya. Matahari masih bersinar, iya kan? Hujan masih turun. Lamun kita mau belikin ngapain disirap? Artinya apa? Jadi saking emannya Gusti Allah. Jadi ini artinya, ini secara filosofis, sifat Allah Ghafurur Rahim itulah yang menjadi faktor yang paling substantif mengapa dunia itu terus berkesinambungan, adalah dengan ampunan. Nah makanya kita dalam kehidupan sehari-hari bakal sudah pengen ajab, tetap dalam posisi yang baik, menjadi orang bermanfaat, ya kan begitu? Engkau harus berjiwa besar untuk memaafkan kesalahan siapapun. Makanya kan Allah sangat menyanjung kepada orang yang bisa menyembunyikan kemarahannya dan yang memaafkan semua kesalahan orang. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa menyembunyikan kemarahannya dan memaafkan semua kesalahan orang. Apapun dia mengatakan ya wis, anu pangapura ya wis. Iya, lebih dari itu, setelah dia mengampuni, setelah dia memaafkan, dia minta ampunan kepada Allah untuk orang yang telah menyakitinya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Sudah dimaafkan, ya Allah ampunilah dia, karena aku sudah memaafkannya. Wasyawirhum fil amri, tuh dia diajak ngomong, diajak bermusyawarah, dilibatkan dalam mengambil keputusan-keputusan. Jadi artinya dalam kehidupan bernegara Indonesia pun satu syarat mutlak, kalau memang Indonesia tidak mau disintegrasi, kalau ingin Indonesia terutuh, tidak terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang banyak, maka tidak bisa dihindari, mesti harus ada rekonsiliasi nasional. Mohon disiarkan biar dengar semuanya ini. Misalnya ini dendam sejarah. Artinya bernegara ini negara, tapi hanya balas dendam, gak habis-habisnya. Iya, paham beli. Sampai kapan? Nggak ada kesudahannya nantinya. Tunggu sebentar teman-teman ya.
Jadi apa yang dikatakan beliau, saya sangat setuju sekali. Memang kita harus menyudahi segala sesuatu dendam yang ada di dalam hati kita, walaupun kita menyimpan atau pernah menyimpan atau pernah memikirkan kesalahan-kesalahan yang pernah orang lain bikin terhadap kita. Memang kita harus keluarkan, ya intinya memang kembali kepada peleburan ya teman-teman, kembali kepada peleburan, dan kita belajar mengaplikasikan sifat-sifat yang maha kuasa di dalam kehidupan tiap-tiap diri kita masing-masing, agar kita juga mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok hamba yang pemaaf, sosok hamba yang betul-betul bisa sangat lapang dada dalam segala sesuatu urusan. Tapi itu tidak gampang ya teman-teman, itu bukan hal yang gampang. Terlebih-lebih beliau tadi mengatakan bahwasanya mudah-mudahan Indonesia ini pun yang diharapkan lah intinya oleh beliau adalah menjadi orang-orang yang bisa lapang dada, pemaaf. Karena memang yang saya lihat seperti ini teman-teman, ibarat Indonesia ini kalau kita orangnya masih menyimpan dendam, seandainya kita berandai-andai kalau seandainya di Indonesia itu banyak kita menyimpan dendam historis masa lalu, sama seperti kita di dalam cengkeraman. Ibarat Indonesia itu di dalam cengkeraman sifat duniawi, sifat manusiawi. Jadi ibarat ini Indonesia teman-teman, ibaratnya. Jadi tidak pernah lepas dari cengkeraman sifat manusiawi. Nah, kalau tidak pernah lepas dalam cengkeraman sifat manusiawi, nah di sini nih teman-teman, ini sulitnya kita untuk bisa maju kehidupan negara kita, sulit untuk bisa maju karena kita selalu masih dalam cengkeraman. Pernah saya katakan di video yang sebelumnya bahwasanya untuk bisa kita memulainya, mudah-mudahan kita bisa memulai untuk generasi kita itu dimulai dari hati nurani, karena hati nurani agar untuk anak-anak bangsa ke depannya, kalau kita memulai dari hati nurani, agar anak-anak bangsa kita terlepas dari cengkeraman manusiawi, sisi manusiawi ataupun kentalnya sifat-sifat duniawi, sehingga mampu berpikir jauh lebih luas dan lebih dalam serta lebih tinggi. Karena sesungguhnya yang membuat kita sempit dalam berpikir, tidak luas dalam berpikir, bahkan pendek kita berpikir, karena kita memang tercengkram dalam sisi manusiawi, masih tercengkram. Nah, ini menunjukkan kita di dalam masih dalam cengkeraman manusiawi. Wajar tadi beliau mengatakan kita memang harus betul-betul menjadi seorang yang pemaaf. Tapi teman-teman, ada tapinya. Itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang sulit juga, tergantung bagaimana diri kitanya dan tergantung juga bagaimana perkara warna-warni kehidupannya. Nah, itu juga teman-teman, warna-warni kehidupannya dengan bagaimana kita memaafkannya. Itu tidak gampang tapi juga tidak sulit, tergantung bagaimana kitanya. Nah, bagaimana kitanya ini tentunya kita pasti butuh sesuatu pengetahuan juga. Menurut hemat saya tidak ada lain, memang cara yang paling efektif menurut hemat saya teman-teman, ya memang kita selalu melebur diri kita di dalam tiap-tiap diri kita 1 kali 24 jam, selalu kembali fokus kepada yang maha kuasa di dalam segala sesuatu urusan duniawi, warna-warni duniawi untuk tiap-tiap diri. Dan ini kembalinya metode seperti ini kan hanya untuk di dalam hati. Kalau untuk urusan aktivitas sehari-hari itu seperti biasa kita lakukan, tapi pembicaraan yang kita lakukan ini adalah memang bahasanya ke dalam dan memang hanya untuk ke dalam dan diterapkan di dalam hati teman-teman. Kita lanjutkan. Dan sampai sekarang kita masih gagal, belum bisa membangun rekonsiliasi. Omongannya wong Jawa makanya mangga, tek pangapure mangga, tapi tek kepruk gini sih dane. Nah itu kan jadi persoalan. Yang menjadi korban Orde Baru dendam, ya kan? Setelah dia berkuasa melakukan dendam itu, menindas lagi. Nanti yang ditindas bangkit lagi, menindas. Akhirnya apa? Sejarah kita hanya saling menindas antara yang satu dengan yang lain. Dan tidak terbangun budaya kasih sayang antara kita. Iya, ya udahlah sekarang sih, mari kita bangun rekonsiliasi nasional. Yang dulu teraniaya, terzalim, ya udahlah. Iya kan? Mari kita bangun. Nggak usah ada dendam di antara kita ini. Nggak usah ada dendam di antara kita ini. Saya potong dulu sebentar ya. Saya teringat pada waktu
Kanjeng Nabi pada saat beliau melakukan peran beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Di dalam pemahaman saya, beliau erat sekali memegang yang namanya cinta kasih dan kasih sayang di dalam kehidupan. Bagaimana beliau memperlakukan kehidupan itu dengan kasih sayang, lemah lembut tapi tidak lemah. Dan beliau sangat-sangat menghormati orang-orang yang berada di sekitar beliau, dan sangat-sangat beliau menghormati, walaupun beliau adalah satu sosok nabi dan rasul, tapi beliau sangat menghormati para sahabatnya. Benar-benar terjaga akhlaknya karena beliau memegang satu sifat, menurut hemat saya, satu sifat kasih sayang, sehingga bisa terbukti sekarang bahwasanya nama beliau di mana-mana, bahkan di dunia sudah terkenal. Siapa yang tidak tahu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan yang saya lihat, beliau membawa kasih sayang, beliau tidak membawa kebencian, beliau tidak membawa kekerasan. Yang beliau bawa adalah kasih sayang. Kasih sayang tentu, tapi kasih sayang punya ketegasan. Kesabaran tiada batas, tapi kesabaran punya ketegasan. Itu saja teman-teman, kita lanjutkan. Iya, percaya nggak? Kalau sudah begini kan nantinya nggak bisa, biasanya kan ya separatisme itu kan ya semakin menjadi alternatif yang terbaik. Sampai tekan masjid, boleh bikin masjid lagi, ya, di satu desa boleh ada 2 masjid karena menghindari pertengkaran di antara mereka di dalam satu masjid itu. Nah, iya nggak, kalau masjid itu tempat pertengkaran antara mereka, maka disitulah ketentuan fikih mengatakan boleh bikin masjid lagi. Artinya apa? Ya daripada terus perang saudara, ya udahlah nantinya bikin negara masing-masing aja, menjadi alternatif. Nah, makanya solusi yang mungkin lebih mendekati, ya, yang sangat mungkin terjadi sebagai langkah jitu mungkin ya menjadi negara federasi, negara federal. Iya, artinya bahwa urusan daerah, siapa bupatinya, siapa camatnya, bagaimana berapa gaji pegawainya, liburnya hari apa, iya kan? Pajaknya berapa, hasil buminya yang dimiliki hasil buminya ada apa, udah nggak boleh diintervensi. Nantinya laut Indramayu punya orang Indramayu, gas Indramayu punya orang Indramayu, hutan punya Indramayu. Dan untuk menjaga kesatuan ya dipatok aja upetinya 20% dari hasil penghasilan untuk pusat, untuk membantu daerah-daerah yang minus. Itu aja Pak. Lah iya, artinya pemerintah pusat sudah tidak perlu menggaji menteri-menteri lagi karena sudah habis menterinya. Paling hanya sekretaris luar negeri. Iya. Jadi hanya sekretaris pertahanan, sekretaris luar negeri, itu aja kan. Udah nggak ada departemen sosial, nggak ada departemen olahraga, nggak ada. Departemen penerangan, departemen agama, nggak ada, habis. Udah. Berarti kan pusat nggak ada biaya kan. Hanya urusan politik luar negeri. Cukup kan 20% dari tiap daerah. Ya iya. Maka disitulah urbanisasi pun akan berhenti. Orang tidak akan berbondong-bondong ke Jakarta. Akan menjadi arus balik orang Jakarta pada andon urip yang termayu makanan mah. Ya ini wacana aja. Ya nggak usah kita bilang mudah-mudahan, itu wacana saja. Jadi artinya begini, kita nggak usah mengatakan itu keinginan kita. Kalau kita mengharapkan, mendoakan berarti kita punya harapan juga. Ini kan solusinya bagaimana kalau terjadi seperti itu, kan begitu persoalan. Non, ya mudah-mudahan jangan. Ya, oke, kita menyimpang bicara ke persoalan politik. Saya tidak pernah bercita-cita mendirikan negara Islam. Saya tetap mempertahankan Pancasila sebagai asas negara kita ini. Dengarkan baik-baik. Sekalipun realita orang yang ideologinya komunisme telah membuktikan kemajuan negaranya. Orang yang dengan ideologi sosialismenya telah terbukti membawa negara maju. Dengan liberalnya terbukti maju. Kapitalisme maju. Pancasila belum pernah membuktikan kan? Belum teruji kan? Akan tetapi Pancasila telah membuktikan mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Di mana bangsa Indonesia ini terdiri dari
suku bangsa yang bahasanya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, tradisinya berbeda-beda, pulaunya berbeda-beda. Kenapa? Karena Pancasila membuktikan mampu membuat persatuan. Iya kan? Itulah luar biasanya Indonesia, teman-teman, mampu mempersatukan 27 provinsi ya, berbagai provinsi ya, mampu menyatukan berbagai provinsi. Itu bukan hal yang gampang, teman-teman. Nah, hanya saja teman-teman, mudah-mudahan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di dalam tiap-tiap diri kita, sehingga sama sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu juga kalau kita ambil di dalam pemahaman ke dalam, ini ke dalam ya teman-teman, pengertian ke dalam itu kan bahasanya tidak akan mungkin merdeka Indonesia kalau tidak bersatu pada waktu itu. Gak akan mungkin, karena terjadinya Bhinneka Tunggal Ika maka terjadilah kemerdekaan. Apa bedanya kalau di dalam diri kita tanpa adanya penyatuan, ya apa mungkin kita bisa merdeka? Itu sebenarnya pemahaman seperti itu, teman-teman. Nah, hanya saja metode selanjutnya di dalam penyatuan itu seperti apa ya. Disitulah untuk Indonesia pribadi menurut pandangan, ini kan pandangan saya, teman-teman, ya memang dimulainya dari hati nurani. Makanya di situ sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena memang kita harus memulai dari hati nurani. Kecerdasan itu harus dimulai dari hati nurani, sehingga mampu jauh lebih maju lagi ke depan. Apapun pandangan itu akan keluar, pemikiran itu akan jauh lebih luas, lebih tinggi dan lebih dalam. Kita lanjutkan, teman-teman. Artinya seperti yang telah membuktikan jaminannya bahwa dengan Pancasila kita bisa bersatu. Begitu mendirikan negara Islam, pasti akan banyak daerah yang melepaskan diri dong. Ya bukan Bali aja, banyak, termasuk Iriannya, Balinya, ya macam-macam, Malukunya, ya kan. Begini, atas dasar apa secara teori ketatanegaraan manusia-manusia yang bahasanya berbeda, kulitnya berbeda, agama berbeda, kepentingan ekonomi berbeda, geografis berbeda, kok bisa bersatu? Indonesia kan aneh. Kalau orang agamanya bahasanya sama, ya wajar, ada faktor pendukung kan. Jadi yang membuat kewarganegaraan negara itu terbentuk kan ada beberapa faktor-faktor yang sangat substantif ya. Kesamaan bahasa, kesamaan ekonomi, kesamaan kultur, kesamaan agama, kesamaan geografis, kesamaan. Kita kan berbeda semuanya, kok bisa? Ya justru itu, ini satu bukti yang sebetulnya jangan sampai bukti itu dineglectkan ya, jadi dihilangkan. Iya, ya justru karena itulah maka jadi ya ini sepunten bahwa ya silakan saja partai politik, iya kan, yang menyebut partai agama bercita-cita ingin menerapkan syarat Islam. Ya kalau namanya demokrasi silakan aja dong, masih dilarang. Iya kan? Tapi kan kita yang berkhawatirkan adalah ketika itu terjadi dan mereka menang lalu memaksakan syariat Islam, ya kan begitu? Kemudian negara Islam akan lebih ruwet lagi nantinya. Bukan antara daerah yang non Muslim, sesama orang Islam saja akan menjadi persoalan. Ketika Islamnya diinterpretasikan oleh salah satu kelompok A, nggak usah menyebutkan Muhammadiyah lah, umpamanya, yang mengatakan marhabanan bid'ah, muludan bid'ah, peragat kan gitu. Begitu negara Islam langkah muludan, langkah rajaban, langkah Islam itu tok apa kan gitu, tahlil langkah. Sokol maju penjara sing tahlilan ku. Silakan apa? Beli berkat mana kon? Iya kan? Dan sebaliknya, kalau kamu yang menang, yang menentukan syariatnya dalam pemikiran kamu, engkone bana wong sembayang, beli engko topong, di kerok ndase di jeruk ngene sirang ngene. Diter ndase. Lah iya kan? Itu salah satu dampak resikonya, teman-teman. Kalau jangan, mudah-mudahan Bhinneka Tunggal Ika ini sampai akhir sampai kiamat nanti tidak akan pernah berubah ya, teman-teman, karena Bhinneka Tunggal Ika itu adalah gambaran daripada keilmuan yang sesungguhnya, di mana Bhinneka Tunggal Ika itu adalah seperti kalau kita tarik di dalam ilmu tentang ketuhanan, itu penyatuan di antara tiap-tiap diri
di antara diri yang lahiriah, diri yang batiniah itu menjadi satu kesatuan, sehingga terwujudlah sesuatu yang luar biasa, berbeda tapi tetap sama, berbeda tapi tetap bersatu, berbeda pandangan tapi tetap bersatu. Jangan mau kalau seandainya Indonesia ini dirongrong, Bhinneka Tunggal ini dirongrong oleh yang namanya akan dijadikan negara Islamnya, itu akan terjadi banyak perpecahan, bahkan pertumpahan darah akan terjadi, teman-teman. Itu yang wajib kita berikan pendidikan buat anak-anak kita ke depan, buat anak cucu kita ke depan, untuk terus menjaga yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Tunggal Ika adalah satu gambaran di mana ilmu tentang ketuhanan yang sesungguhnya. Tanpa adanya penyatuan diri, tidak mungkin orang itu sampai kepada Yang Maha Kuasa. Tanpa adanya penyatuan di antara sesama suku dan bangsa, tidak akan mungkin terjadinya kemerdekaan, baik kemerdekaan secara lahiriah ataupun kemerdekaan secara batinnya. Kita lanjutkan, teman-teman. Jadi sebaiknya begini aja, bukan negara Islam, tetapi kita membangun Islamic Society, masyarakat yang Islami, yang mengamalkan. Sekarang yang dituntut, coba kamu yang sudah ngaku Islam, sudah mengamalkan, belum kok. Bagaimana Anda memaksakan orang lain, kamu aja belum? Mampu nggak? Sulit. Kita menerapkan syariat Islam pada diri kita sendiri juga menjadi kesulitan, dan ujung-ujungnya nantinya nggak selesai sampai tekang sholat ngkone jadi rudman gini, ngkone akan terjadi penyelidikan nasional terhadap imam masjid se-Indonesia. Apakah kamu sholatnya pakai usolli, pakai pecat? Apakah kamu ada kunutnya, pakai pecat? Kayak dari mana ke perang sana beli rudah. Iya, karena kita ini masih ganas. Kenapa? Karena selalu memaksakan orang lain harus sama seperti dirinya. Dan hampir dalam pikiran kebanyakan kita selalu berpikiran bahwa Islam harus sama. Ya nggak bisa dong. Islam tidak sama, yang nggak bisa. Islam di Arab nggak sama dengan Islam di Indramayu. Bahkan yang Arab mah terlembuk dirajam nih kan nama. Ini kita manjeruk dongannya nih kiai. Karena tahlilan dingin. Ini hal yang semacam ini yang perlu menjadi penghayatan kita semuanya. Ya, jadi mari kita mencoba mengamalkan Islam itu dari diri kita sendiri sebisa-bisa. Bisa aja kayak bisa beli bakal ngomong aja bobat sirah. Ya kan? Kun baik. Iya. Itu. Nah, jadi ya pada akhirnya kesimpulan terakhir nantinya mah dosa hati itu yang harus kita waspadai, kemaksiatan hati itu yang kita waspadai. Ibadahnya pun ibadah fisik silakan lakukan sebisa-bisa kamu, tetapi ibadah hati harus kau perjuangkan sekuat tenagamu. Bagaimana kau bisa beribadah dengan hatimu? Paham belum? Upah kerja intelektual jauh lebih besar daripada upah tenaga fisik. Wau macul pira regane? Larang tuh 40. Oh, bebas 40. Bakal mangan 4 ya. Yang kerja intelektual kayak Habibie sehari berapa dibayarnya? Yang gak sebanding. Bisa 100 juta sehari. Bisa 1 miliar, ya kan? Jadi artinya ibadah fisik ya gak apa-apaan dengan ibadah hati. Dan kamu ketika melihat orang yang beragama kan secara fisik, padahal dia orang yang hatinya baik. Dan nanti yang selamatkan orang yang hatinya baik. Ilaman atallaha biqalbin salim. Yang mana yang baik? Ya itu yang jangan sombong, jangan menghinakan orang. Usia Pak Jawatan Baik. Ya, assalamualaikum. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Jadi kesimpulan saya di ceramah beliau yang terakhir ya, yang saya dengar teman-teman ya, bahwasanya kita perlu menjaga kemaksiatan dan dosa hati. Hati-hati karena dosa hati dan maksiat hati itu
sangat halus ya teman-teman. Makanya di situ kita betul-betul bisa betul-betul bisa hati-hati mencermati kehidupan ini, warna-warni kehidupan ini. Yang pertama, yang kedua, beliau berkata perjuangkanlah tentang ibadah hati. Nah, karena silakan memang kita ritual agama ya kita seperti biasa, tapi ibadah hati memang paling utama menurut hemat saya pun, karena ibadah hati itu kita harus perjuangkan sampai akhir hayat, karena tidak begitu sulitnya untuk menjaga ibadah hati itu, karena tidak gampang, butuh perjuangan. Dan yang terakhir teman-teman, bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila menurut hemat saya itu adalah gambaran daripada sesuatu ilmu tentang ketuhanan yang sebenarnya, di mana bahwasannya di sana terlihat unsur penyatuan, kesatuan dan penyatuan. Tanpa ada kesatuan dan penyatuan, maka sulit untuk kita lepas dari cengkeraman penjajahan. Begitupun di dalam diri, bila mana tanpa ada kesatuan dan penyatuan di dalam diri kita, maka jangan berharap kita bisa lepas dari cengkeraman. Apalagi kita mau dibagi-bagi, apalagi kita mau dipisah-pisah. Kalau kita mau dibagi-bagi, bahkan negara kita, bangsa kita mau dibagi-bagi dengan metode apapun mereka, cara mereka seandainya, itu tentunya kita sudah menjadi bagian, dan bagian tidak akan pernah merdeka, baik secara kehidupan yang nyata ataupun secara batinnya. Dan kita sudah di penghujung acara. Saya pamit undur diri. Bila mana ada salah kata dan perbuatan serta ucapan yang kurang berkenan, saya hanyalah manusia biasa. Kebenaran tentu datangnya dari Yang Maha Kuasa, dan kesalahan tentunya datang dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.